Baiklah, tadi saya ada yang lupa dan jazahullahu khairan untuk ikhwan yang mengingatkan. Ka'ab bin Malik maksud saya, bukan Ubay bin Ka'ab, sahabat yang tidak ikut ghazwah atau perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, tadi saya keliru menyebutkannya Ubay bin Ka'ab. Jazahullahu khairan. Apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sering datang menghadiri kajian-kajian sunnah, namun saya masih lalai dalam beribadah, terutama salat berjamaah. Saudaraku, luruskan kembali niat Anda. Untuk apa hadir di kajian-kajian itu? Luruskan niat bahwa Anda hadir di kajian itu betul-betul bertujuan untuk menuntut ilmu, menghapuskan kejahilan pada diri Anda sehingga Anda bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Karena kalau Anda hadir tidak ikhlas, maka tidak ada manfaatnya. Ilmu itu tidak berkah. Tanda ilmu itu tidak berkah, maka dia tidak akan membuat Anda takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat itu membuat seseorang semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, apa yang membuat Anda lalai dari sholat berjamaah? Padahal Anda tahu dan sudah belajar bahwa Anda diciptakan ini adalah untuk beribadah, dan itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang tinggi, sholat. Tidakkah pernah terpikir oleh Anda bahwa ada sahabat Nabi SAW yang buta matanya, tetapi melihat mata hatinya? Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya karena dia masih mendengarkan kumandang azan. Mata Anda melihat, telinga Anda mendengar, kaki tangan Anda sehat. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana para sahabat dahulu yang sakit di antara mereka sampai dipapah, ditegakkan di antara dua orang agar bisa berdiri hadir sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW? Saudara-saudari, saudara kaum muslimin, khususnya ikhwan yang sudah mengaji, ilmu itu dituntut untuk diamalkan dahulu. Bagaimana kalau Anda akan menjadi teladan bagi anak istri, keluarga? Ingin anak itu soleh, ingin istri tunduk dan patuh, sementara kita tidak membuat diri kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa. Di antara sifat para sahabat Nabi itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ma takhallafa an salatil jamaah, di masa mereka itu tidak ada yang tidak hadir salat jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang sudah dikenal kenifakannya. Berarti para sahabat Nabi semuanya berkomitmen untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur-uzur yang dibolehkan oleh syar'i. Maka introspeksi diri, koreksi lagi niat, luruskan dan amalkan apa yang telah diperintahkan atau apa yang telah diajarkan kepada Anda. Bagaimana kadar mencintai anak istri dan keluarga dengan mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Mencintai anak istri karena Allah adalah ibadah, tetapi tidak boleh dibandingkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud saya tidak boleh dibandingkan? Tetap cinta Allah, cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu, dan itu bagian dari keimanan. Datang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nas ilayya." Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Illa min nafsi, kecuali terhadap diriku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika. Sehingga aku lebih engkau cintai ya Umar dari segala sesuatu, hatta min nafsi, sekalipun dari dirimu. Lalu akhirnya Umar berkata, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada mencintai diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang pasti mencintai dirinya, bahkan terkadang lebih mencintai dirinya daripada anak istrinya. Maka mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri. Salah satu dari 3 perkara untuk sempurnanya keimanan seseorang di dalam hadis Bukhari dan Muslim
an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Maka cinta Allah dan Rasulnya muqaddam, harus dikedepankan, didahulukan daripada cinta kepada siapapun. Apakah sahabat Nabi? Ini pertanyaannya sudah terjawab dalam penjelasan tadi. Kita pilih karena banyaknya pertanyaan ini. Ustaz, ana tanya tentang bagaimana tentang soal pensiunan. Uang pensiunan apakah termasuk riba? Uang pensiunan kok riba? Itu bukan riba, itu uang yang diberikan oleh pemerintah. Dahulu di zaman Rasul, di zaman para sahabat, mereka juga memberikan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi bekerja atau bertugas. Diberikan jaminan-jaminan dan diberikan pemberian nafkah-nafkah oleh negara, oleh daulah. Jadi pemerintah memberikan kepada orang itu karena dia telah berjuang, bekerja dan segala macamnya, itu tidak termasuk riba. Dan tidak ada dalam definisi riba. Pada surat apa tentang 3 orang yang diampuni taubatnya tersebut? Surat Taubah di juz 11. Sampai batas manakah aurat laki-laki? Apakah paha termasuk aurat? Apakah boleh kita melihat paha pemain bola? Ada 2 hadis. Dan hadis tersebut sahih kedua-duanya. Ada hadis yang mengatakan tentang auratul rajul ma baina surati wal aurat laki-laki itu antara surah pusat dan juga warukbah, lutut. Ada lagi hadis di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk, pahanya tersingkap, masuk Abu Bakar dibiarkannya, masuk Umar radhiyallahu anhuma dibiarkannya tersingkap. Ketika dia tahu Bilal memberitahukan ada Utsman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera menutup pahanya. Nah, berdasarkan hadis yang kedua ini, sebagian ulama berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama. Adapun jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa paha itu termasuk aurat, paha laki-laki termasuk aurat. Hadis tentang antara aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Kemudian juga ada hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ali melihat paha sekalipun paha mayat. Nah, menilik dalil-dalil, maka dalil pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa paha laki-laki itu aurat lebih kuat. Kenapa? Karena di dalam hadis Muslim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatkan paha, di dalam beberapa riwayat disebutkan betis. Ada keraguan-raguan rawinya. Di dalam beberapa lafaz disebutkan betis atau paha. Jadi lebih sharih hadis-hadis yang mengatakan bahwa paha itu aurat. Apakah boleh kita melihat paha pemain bola? Kalau sudah kita katakan bahwa pendapat yang paling rajih insyaallah taala paha itu adalah aurat, dan kalaupun seandainya paha itu bukan aurat, maka termasuk bagian adab dan etika untuk menutup paha, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pahanya dari Utsman, dan bukan untuk semua orang dia perlihatkan. Maka apabila kita menonton bola dan di situ orangnya menampakkan pahanya, celananya pendek, kadang tersingkap sampai ke pangkal pahanya, jelas-jelas itu menonton dan melihat aurat. Ditambah lagi yang bermain itu orang-orang kafir. Seorang pria meminang seorang gadis. Seluruh keluarga kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan acara pernikahannya beberapa bulan yang akan datang. Tapi sebelum waktu tiba, kedua calon pengantin seakan-akan mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Mohon pandangan Ustaz, adakah unsur tasyabbuh dengan agama lain? Kalau dia sudah akad, walaupun acara pernikahan 2 bulan ke depan tidak ada masalah. Karena sahnya pernikahan itu adalah dengan akad. Kalau sudah akad, ada saksi ketika itu, ada walinya perempuan, ada mahar, selesai. Walaupun acara pernikahannya, walimahnya nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tapi kalau belum diikat dengan akad, kesepakatannya nanti 2 bulan ke depan, diadakan acara pernikahannya, akadnya, maka keduanya jika menganggap diri mereka sudah seperti suami istri, pergi berdua berkhalwat kemana-mana, kemudian juga saling bersentuhan kulit, maka itu adalah maksiat, bahkan termasuk zina, walaupun belum sampai kepada zina yang sebenarnya. Dan dengan perbuatan kedua pasangan tersebut, dia telah menodai niat suci mereka. Menikah itu adalah sunnah, ibadah, dan dia nodai tersebut dengan perbuatan maksiat-maksiat tadi. Rumah tangga, wahai saudara-saudariku, jika tidak dibina, diawali dengan ketakwaan, maka sulit akan bertahan dengan baik. Kalaupun bertahan sampai lama, banyak orang yang bertahan rumah tangganya sampai tua, tetapi serasa hidup di neraka. Jadi mulai rumah tangga itu dengan pondasi takwa, jangan nodai dengan maksiat. Apa hukumnya seorang istri yang biasanya bercadar dan berjilbab, ketika saat di luar rumah,
lalu membuka jilbab dan cadarnya karena untuk rebonding, mempercantik wajah, dan mempercantik wajah di salon untuk membahagiakan suaminya. Kalau dia buka muka, cadarnya dan jilbabnya di hadapan wanita, tidak ada masalah. Karena sesama wanita, wajah dia bukan aurat, rambut dia bukan aurat, leher dia bukan aurat, lengan dia bukan aurat. Nah, dia wajib menutup itu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau seandainya dia pergi kepada seorang wanita yang amanah, terpercaya, muslimah, yang bisa merawat kecantikan, lalu dia di sana merawat rambutnya, membersihkan wajahnya, selama itu tidak berlebihan dan melampaui batas, dan dia berniat untuk menyenangkan suaminya, tidak ada masalah. Tetapi kalau di salon-salon tempat wanita-wanita yang fasik, yang tidak amanah, dikhawatirkan nanti menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dia mungkin akan menceritakan tentang aib-aib wanita ini. Wanita-wanita yang baik, yang bercadar dan segala macam. Atau barangkali ada kamera-kamera tersembunyi. Alangkah banyaknya sekarang. Wanita muslimah tidak tahu. Nah, lalu gambar-gambarnya nanti disebarkan. Jadi hati-hati. Saudariku wanita muslimah, jangan pergi ke sembarangan tempat dan salon itu. Kalau bukan seorang wanita muslimah yang terpercaya di sana, yang amanah, yang thiqah, jangan pergi ke sana. Karena berbahaya dan mudaratnya lebih besar. Apa hukumnya wanita menggunakan jilbab dan cadar berwarna merah muda di luar rumah tanpa suami karena warna tersebut menarik perhatian laki-laki lain? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang warna khusus untuk pakaian para wanita. Memang benar ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha tadi bahwa wanita-wanita dahulu banyak atau sering mengenakan pakaian hitam-hitam warnanya. Tetapi itu bukan ketentuan harus hitam. Boleh wanita memakai warna yang lain, tetapi dengan syarat terjaga dari fitnah. Kalau satu warna itu bisa menjadi syuhrah atau tidak terjaga, atau menjadi menarik perhatian, bisa membuat laki-laki terfitnah, maka hindari menggunakan pakaian-pakaian tersebut, karena asalnya hijab itu adalah untuk menutup perhiasan dan bukan dijadikan sebagai perhiasan itu sendiri. Bolehkah kita tidak berbicara kepada teman yang tetap merokok, padahal kita sudah berulang kali mengingatkan? Terlebih lagi dia tahu bahwa merokok itu haram karena dia ikut mengaji sunnah. Dan alhamdulillah saat ini dia hadir di kajian ini. Sebagaimana kisah sahabat tadi yang melempar burung dengan kerikil. Jadi saudara-saudariku, ketika kita mendapat nas atau riwayat-riwayat dari salafus soleh, bukan hadis Nabi, sikap-sikap mereka, jangan langsung diterapkan mentah-mentah. Karena barangkali kondisi orang yang ditegur oleh sahabat tadi berbeda dengan kondisi orang ini. Karena itu tatbik dan kita tidak hadir di situ. Tidak harus seperti itu. Itu hanya contoh bagaimana mereka tegas dalam masalah itu. Dan setiap orang bisa berbeda-beda kita dalam mensikapinya. Lihat, sahabat ini tegas kepada sepupunya atau saudaranya itu. Di dalam kisah lain, Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari ada sahabat yang bernama Abdullah, digelari Al-Himar. Sahabat ini memang sahabat adalah manusia, dia tergelincir. Sudah 2 kali dia dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamar. Bukan merokok, minum khamar. Lebih parah dari merokok lagi. Minum khamar. Nah, yang ketiga kali dia tertangkap, dicambuk dengan anaknya lagi. Ketika dicambuk, berkata salah seorang sahabat, yang dalam beberapa riwayat disebut itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia katakan, ma aktsarta ma fa'alt. Alangkah banyak aneh-aneh yang kau buat ini. Dicela begitu. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar. Innani la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan wahai Umar. Aku tahu orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dia salah, dihukum, dicambuk. Tetapi Rasulullah tidak menerima ketika Umar mencela dia. Lihat sikap Rasulullah SAW. Jadi berbeda dalam kita mensikapi satu orang dengan orang yang lainnya. Barangkali orang ini dengan kita lebih dekat menasihati, selalu mengingatkannya, akan lebih sadar daripada kita jauhi. Nah, perhatikan itu dan perhatikan kondisi orang yang kita hadapi. Sudah 1/4 jam ya. Sebentar lagi ada beberapa menit lagi. Apakah boleh membeli kendaraan motor atau mobil dengan cara kredit? Kalau yang ada maksud kreditnya itu adalah menggunakan sistem pembiayaan konvensional, maka di sana ada beberapa pelanggaran syar'i. Yang pertama, pihak finance itu, pembiayaan konvensional itu, mereka menjual barang yang tidak mereka miliki. Dan Rasulullah SAW melarang menjual barang yang tidak dimiliki. Kemudian yang kedua,
Kalau mereka beralasan, kami sudah beli. Maka terkena lagi perkara yang kedua, biasanya yang dipraktekkan, mereka menjual sebelum mereka terima 100%. Barang itu belum mereka kuasai. Nah, kami sudah hubungi, kami akan membeli, sudah terjadi akad, tetapi barang belum diterima. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, lazimnya, biasanya kan kredit konvensional itu ada riba di sana. Ada riba di sana, bunga. Ketika Anda pertama beli, diberi bunga. Belum lagi bunga-bunga keterlambatan. Nah, kalau Anda beralasan, insya Allah Ustaz, saya komitmen, saya akan bayar tepat pada waktunya, supaya tidak kena denda bunganya itu. Tetapi Anda sebelum itu, Anda sudah mensepakati dan menandatangani perjanjian yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Anda mengiyakan, kalau terlambat nanti dikena denda. Bunganya sekian persen, Anda tanda tangani. Istri Anda juga menandatangani. Berarti Anda menyetujui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW, yaitu riba. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Boleh kredit. Di dalam pendapat mayoritas ulama, bahkan itu adalah pendapat imam yang 4, boleh jual beli secara taksir, pembayaran diangsur, tetapi tidak ada bunga di sana dan tidak ada denda atas keterlambatan, serta barang itu betul-betul milik orang yang menjual itu. Silakan kalau seperti itu, tidak ada masalah. Tolong jelaskan apakah sama pahala orang yang memegang sunnah di zaman ini dengan orang atau para sahabat Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna mi waraikum ayyamus sabar. Sesungguhnya setelah kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jamarah. Orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Al-amilu fihinna lahu ka ajri khamsina rajula. Orang yang beramal pada masa-masa itu mendapatkan pahala 50 orang. Dia beramal beribadah mendapatkan 50 orang, pahala 50 orang. Sahabat Nabi SAW bertanya, khamsina rajulan minhum ya Rasulullah. 50 orang dari mereka? La bal khamsina minkum. Tetapi 50 pahala 50 orang dari kalian. Jadi, orang di zaman sekarang dan sampai akhir zaman, kalau dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di atasnya, dia beramal, dia mendapatkan 50 pahala sahabat Nabi SAW. Tetapi masalah derajat di sisi Allah tidak akan bisa mengalahkan sahabat Nabi SAW. Baik saudara-saudariku, banyak sekali pertanyaan, tetapi rasanya tidak mungkin terjawab semua. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya juga izin pamit. Besok insya Allah melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Jika tidak di dunia, kita mudah-mudahan bertemu di surga Allah Azza wa Jalla bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.